Saya tidak paham kenapa diskusi agama, debat agama itu melahirkan maki-memaki, bahkan sampai kepada penistaan agama. Memang Tuhan tidak bisa dinodai, tetapi umat beragama, komunitas agama, individu agama yang menganut agama itu merasa dinistakan. Dan kemudian pertanyaannya juga adalah, bukankah ruang publik itu disertai dengan aturan-aturan bagaimana setiap individu di ruang publik itu bisa hidup bersama dengan rukun? Itulah sebabnya ketika kita melihat atau mendengar ada orang-orang yang menggunakan medsos untuk hal-hal yang tidak benar, yang tidak tepat, yang melanggar undang-undang, harus mengalami persoalan dengan aparat keamanan. Kasus sekarang yang sedang ramai adalah kasus dari Roni Simamora. Menurut saya, medsos bisa menampilkan siapa saja jadi pakar, sehingga kita tidak tahu siapa, tiba-tiba dia berkomentar tentang segala sesuatu. Demikian juga terkait dengan agama. Siapa saja yang tak memiliki agama bisa berbicara tentang agama. Tapi tentunya kita juga umat beragama harusnya juga berbicara dengan santun dan tidak perlu saling menyerang, apalagi menistakan yang lain. Jadi ketika di dunia medsos timbul para pakar yang menciptakan kebenaran-kebenaran baru, jadi kebenaran menurut persepsi mereka, dan kemudian itu ditempatkan kepada yang berbeda, apalagi ketika agama, tentu saja ini menimbulkan sebuah perlawanan. Apalagi kalau kata-kata yang disampaikan itu kata-kata yang tidak senonoh atau kata-kata yang merendahkan yang lain. Padahal diskusi agama tidak boleh saling mengalahkan. Apalagi kemudian ketika kita juga melihat kadang-kadang ataupun seringkali juga kontroversi terkait agama itu di medsos mungkin karena begitu kerasnya juga, dan kadang-kadang juga menjadi peluang lain, yaitu memburu rente atau memburu bangun. Saya tidak ingin menghakiminya, tapi bisa jadi itu terjadi seperti yang dikatakan juga oleh seorang pemimpin dari Susi yang mengatakan bisa terjadi persaingan marketing agama. Tapi banyak kasus yang saya melihat agama-agama itu tidak sampai melakukan saling penistaan. Tapi ada oknum-oknum tertentu memang, tapi bukan untuk kepentingan agama, bukan untuk kemuliaan agama, tetapi individu ataupun hal-hal lain mungkin yang dia tidak paham. Jadi medsos adalah ruang publik. Sejatinya medsos menjawab kebutuhan publik. Tapi semangat pemburu mamon kerap tidak malu-malu menggunakan medsos untuk memburu rente, memburu keuntungan. Jadi media sosial itu adalah kebutuhan publik, ruang publik, harusnya diisi oleh hal-hal yang menguntungkan publik. Kasus penodaan agama yang menyasar oknum berinisial LS ya di Deli Serdang dan baru saja ditangkap polisi merupakan salah satu contohnya. Bukan rahasia, demi memburu mamon banyak kreator menciptakan sensasi dengan menciptakan kebenaran baru berdasarkan persepsi. Repotnya kalau itu untuk memberikan stigma buruk kepada yang lain. Hadirlah sang kreator sebagai pakar ketika video karyanya itu viral. Padahal kita tidak tahu kepakarannya. Tiba-tiba dia menjadi seorang pakar. Pertanyaannya kemudian, apa keuntungannya bagi publik, bagi masyarakat? Tidak ada, kecuali menimbulkan pembelahan dalam masyarakat. Padahal ruang publik memang dibuat sedemikian dengan aturan supaya ada perdamaian, ada kedamaian di ruang publik. Pemburu mamon menggunakan media apapun tentu akan merusak orang lain. Artinya kalau tujuan kita adalah untuk mamon, pemburu rente, bukan
baik dengan alasan tentang agama, tetap saja kalau ujung-ujungnya adalah mamon, ya, maka itu akan merusak masyarakat, bahkan merusak dirinya sendiri. Saya tentu tidak paham motivasi RS membuat video-video yang menyerang agama tertentu. Menurut saya, agama hanya bisa dipahami oleh pemeluk agama. Kita yang tidak beriman pada agama tertentu, kita tidak bisa menjelaskannya. Kita boleh bertanya, tapi tidak perlu melecehkannya. Apalagi membaca keterangan-keterangan agama yang berbeda itu dengan pemahaman dogma kita ataupun dengan teori-teori yang kita. Tapi saya tidak menemukan ketika teori-teori agama itu digunakan untuk menghina yang lain, melecehkan yang lain, tidak. Karena agama itu adalah untuk kebaikan, sama harusnya juga di dalam kesantunan. Debat-debat agama yang layaknya debat-debat di panggung politik dengan membuktikan klaim agama tertentu itu absolut karena adanya konsistensi dan agama lain tidak benar atau diberikan label sesat karena tidak ada konsistensi atau tidak logis rasional, hanya cocok berada di panggung politik atau debat ilmiah. Bukan debat agama, apalagi dengan melontarkan kata-kata bodoh, sesat, bahkan sumpah serapah. Itulah sebabnya banyak anak muda menjauhi bicara agama. Karena bicara agama sulit dilakukan secara santai, apalagi tanpa prasangka buruk. Saya banyak menjumpai, entah mengapa, stigma-stigma buruk itu sepertinya sudah menguasai orang-orang ketika mereka berdebat agama, atau lebih tepatnya berdiskusi. Karena saya mengatakan dialog agama, bukan untuk saling menjatuhkan, tapi ada prasangka buruk selalu. Mestinya kita sebagai orang-orang yang beragama, bahkan yang sudah dewasa, bisa mengklarifikasi, bisa menjernihkan ini. Saya ketika mendengar video-video dari anak-anak muda yang bertanya, bisakah kita bicara agama dengan santai, tanpa saling menghakimi? Saya pikir mestinya bisa. Karena agama itu adalah pembawa damai. Dan agama-agama tidak perlu menampilkan wajah garang, karena itu bukan tujuan beragama, bukan untuk kemuliaan agama. Agama yang hanya dipahami berdasarkan iman itu boleh saja didialogkan, tapi bukan dialog yang saling mengalahkan, apalagi saling mencela agama lain. Iman tidak memerlukan bukti, seperti layaknya pencarian kebenaran berdasarkan metode ilmiah. Jadi umat beragama tak perlu berang ketika tak mampu membuktikan apa yang diimani. Iman agama seseorang tak akan hilang hanya karena orang beragama itu tidak dapat menjawab pertanyaan orang lain. Mengapa? Ya. Meskipun orang beragama itu tidak bisa menjawab pertanyaan mengapa dia beriman kepada agama tertentu, imannya tidak akan hilang. Usaha kaum ateis maupun agnotisme yang menolak klaim-klaim agama tak akan mempengaruhi iman orang yang beragama. Kenapa agama mesti berang? Harusnya kita menyapa mereka dengan kasih, dengan santai, dengan semangat persaudaraan. Kecuali mereka yang menganut agama tertentu, tapi ya tak memiliki iman sebenarnya terhadap agama itu. Karena banyak orang beragama ini kan keturunan, ikut-ikut teman, atau lain hal. Mungkin ini yang disasar dalam persaingan marketing agama. Jadi orang-orang yang masih labil, yang tidak jelas, itu yang disasar. Tapi tentunya juga tokoh agama, kita semua yang beragama harus menyadari bahwa kita tidak boleh membawa orang memilih agama tanpa pemahaman yang baik. Tapi jika mengamati video RS, dia bukan menolak agama seperti serangan ateisme atau beberapa video ateisme yang santun. Saya kerap mendengarkannya, banyak dari mereka yang santun, dan mereka sebenarnya ingin tahu, tapi metode ilmiah yang menjadi landasan teorinya tidak bisa menerimanya. Dan itu kita hormati saja, memang berbeda penelitian agama dan penelitian ilmiah. Karena mereka hanya meminta bukti kebenaran agama, dan saya katakan kaum ateis, ketika berdialog dengan orang-orang yang beragama. Bahkan klaim tokoh agama sebagai kebodohan pun
dilihat berdasarkan kacamata riset ilmiah. Jadi bukan mereka membodoh-bodohi orang beragama. Tapi yang terjadi adalah kadang-kadang kita lihat tokoh-tokoh agama itu saling membodoh-bodohi, saling hujat-menghujat. Apa hubungannya kebodohan dengan perbedaan pandangan? Kan tidak ada. Tapi kemudian ketika dilihat dari kacamata riset ilmiah yang berdasarkan data empiris, kaum ateis atau agnostis mungkin tidak bisa menerima agama itu sebagai fakta. Tapi itu kan pilihan mereka, dan kita perlu menjelaskannya dengan sadar, tidak perlu memaki dan tidak perlu saling menyerang, memaki, apalagi mengutuki. Tapi saya tidak paham kenapa RS mengkritik agama tertentu dan secara bersamaan RS juga beragama. Bagi saya, agama itu harus menghormati yang lain. Apalagi ketika kita percaya bahwa negeri ini mengakui bahwa semua manusia Indonesia beragama dan mengakui semua Indonesia bertuhan, maka saya percaya bahwa semua agama itu dari Tuhan. Kenapa saling mengutuki? Anda yang tidak percaya semua beragama dari Tuhan, kenapa Anda terima Pancasila? Ya, paling tidak Anda harus mengakui Anda percaya Tuhanmu benar, tapi kan tidak boleh mengatakan Tuhan yang lain salah, padahal Anda tidak beragama lain. Cobalah menggunakan riset ilmiah. Jangan hanya menggunakan cara-cara ya lama, yaitu apologet yang membenarkan pandangan kita sendiri. Ya sudah pastilah, ketika kita melihat agama kita dalam pandangan dogma kita, ya benar. Tapi melihat dengan yang lain, bisa tidak ada konsistensi, koherensi. Kemudian hal yang perlu diselidiki adalah mengapa dia memaksakan klaim agama tertentu itu salah. Kan dia tidak berhak. Demikian juga banyak orang yang melakukan itu. Kenapa harus memaksakan klaim agamanya? Klaim agamanya itu hanya benar untuk dirinya, absolut untuk dirinya, bukan untuk orang lain. Karena ada pengalaman agama yang subjektif. Tapi apakah RS betul memiliki motivasi mengejar mamon dan menghalalkan segala cara? Mungkin itu urusan polisi, karena kita tidak tahu itu. Pendidikan lebih lanjut yang memahaminya. Memang ada yang mengatakan Tuhan tidak bisa dinista. Tapi agama itu dikonstruksi oleh manusia. Justru karena agama itu dikonstruksi oleh manusia, maka komunitas agama itu menjadi identitas individu dalam komunitas itu. Maka menista agama sama saja menista umat beragama, termasuk individu dalam komunitas itu. Menurut saya, agama-agama boleh saja mengklaim ajarannya sempurna dari Tuhan, tapi tak perlu menista mereka yang berbeda agama atau kepercayaan. Pelajarilah kebijakan publik di negeri ini, supaya Anda tidak terjerat hal-hal yang melanggar kebijakan publik. Kalau Anda tidak percaya, tidak setuju dengan kebijakan publik, tempuhlah dengan cara-cara yang baik. Kemudian dialogkanlah, kemudian usulkanlah kebijakan-kebijakan publik. Kalau memang ada kebijakan-kebijakan publik yang diskriminatif. Karena kebijakan publik itu ketika disahkan dia memaksa. Kalau kita diam-diam, dia kemudian terkena kebijakan itu, ya terkena tindakan kriminal, terkena hukuman. Jadi semua agama juga mesti menyadari kebijakan publik. Jangan beragama seperti kita di surga, tidak ada aturan. Jangan beragama sepertinya Tuhan yang Anda yakini adalah yang benar, sehingga apapun yang terjadi Tuhan Anda akan menolongnya. Jangan lupa, dunia ini berada dalam kedaulatan Tuhan yang sama. Saya berharap dialog agama tidak saling mengalahkan, dan dialog agama tidak saling menghakimi, dan ada dialog-dialog santai tentang agama. Kenapa kita tidak bisa dialog-dialog santai tentang agama? Kenapa kita harus memaki-maki agama lain yang berbeda? Bukankah semua agama itu tujuannya adalah untuk kemuliaan Sang Pencipta? Mari hadirkan wajah damai agama, jangan wajah garangnya.